Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita perhatikan fenomena atau peristiwa kehidupan di sekitar kita, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dianggap orang sudah tidak janggal lagi. Misalnya saja, kendaraan roda 4 atau mobil yang dibuat oleh pabriknya sebagai alat transportasi. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit orang menjadikan kendaraan tersebut hanya sebagai simbol status. Oleh karenanya, orang itu hanya mementingkan kemulusan kendaraannya ketimbang kemulusan akhlak dirinya. Mungkin yang lebih parah lagi, bila mana kendaraan tersebut hanya dijadikan sebagai barang pajangan. Bukankah dengan demikian, kendaraan tersebut sudah kehilangan maknanya? Sesuatu yang kehilangan makna bukan berarti begitu saja menjadi janggal. Misalnya saja, kendaraan mewah Lamborghini yang harganya ratusan juta rupiah. Bila kita jadikan pajangan di ruang tamu kita yang luas, maka ruang tamu kita akan tampak indah. Akan tetapi, jelas dengan demikian, Lamborghini tersebut telah kehilangan maknanya. Contoh lainnya, ketika kita pergi beribadah haji, hanya tergiur oleh gelar hajinya. Bukankah ibadah haji kita akan kehilangan makna? Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang sudah dianggap wajar oleh masyarakat, padahal sebenarnya sudah kehilangan makna. Salah satunya adalah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup bagi manusia, agar manusia dapat selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dipelajari dan dipahami oleh manusia, agar petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diamalkan dalam pengabdiannya sehari-hari. Ketika orang menjadikan Al-Quran selain untuk tujuan itu, misalnya hanya digunakan sebagai mantra atau kalimat sakti, ataupun hanya sebagai syair, bukankah itu berarti ia telah ikut andil dalam proses menghilangkan makna Al-Quran? Marilah kita introspeksi dan berusaha untuk bersikap sebagai khalifah yang baik, yaitu dengan selalu memperlakukan sesuatu sesuai dengan maksud penciptaannya. Demikian pula terhadap diri kita sendiri. Tolaklah perbuatan buruk yang akan kita lakukan dengan kesadaran, aku diciptakan bukan untuk itu. Yakinlah bahwa sesuatu yang telah kehilangan maknanya itu, di samping tidak akan efektif, suatu saat, cepat atau lambat, pasti akan mendatangkan kerugian dan kehancuran bagi kita sendiri. Bukankah kita semua paham dan sadar bahwa hidup tidak akan bebas dari hukum, kausalitas atau sebab dan akibat? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in a'satum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan akan kembali kepada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Haqqah ayat ke-48, yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 138, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia, serta petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.